Semacam benda, kalau di orang sini bilang jala sutra. Bisa dibilang kayak penjagaannya juga lah di tempat ini gitu. Allah. Dan itu pun bisa mengecil dan bisa membesar. Jala Sutra adalah jimat dari Ki Mandor Sakti. Dia yang megang wilayah ini. Bahan pertanyaan sudah terjawab lah gitu. Jala sutra itu ternyata batu cincin yang dibilang orang sini itu jala sutra. Ternyata batu cincin yang terpendam di bawah dasar tanah ini. Kita sedang menuju ke lokasi penelusuran apa namanya? Hutan, masa hutan? Jala apa namanya? Hutan bambu. Jadi ini ada bambu, pohon bambu angker. Katanya ada penampakan jala sutra. Bu. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Lima Langit di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan selalu mendatangi tempat-tempat angker, tempat-tempat bersejarah dan juga tempat yang memiliki nilai spiritual yang tinggi untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Dan alhamdulillah hari ini tim sudah sampai di sebuah lokasi, tepatnya di Desa Cibentang, Kabupaten Bogor. Di sini ada tempat yang dikenal warga angker, katanya dulunya adalah hutan bambu. Kenapa masyarakat menyebutnya angker? Karena ada penampakan yang tidak biasa, yaitu penampakan jala sutra. Nah ini aku baru dengar nih. Ini bersama saya sudah ada Bapak Chandra. Beliau adalah warga setempat yang mempunyai pengalaman mistis di sini. Bisa diceritakan Pak, gimana kisahnya di sini? Ya kalau menurut orang-orang sini ya di sini sering ada penampakan seperti ya, makhluk gede yang mungkin kalau orang sini bilang itu genderuwo. Udah begitu juga ada yang namanya semacam benda, kalau di orang sini bilang jala sutra. Itu apa ya jala sutra? Itu berbentuk apa? Berbentuk kain. Oh kain. Jadi tempo hari juga temen pernah mau ambil tapi nggak bisa
Itu Mas, maaf ya, ini kan kalau hutan bambu kan seperti ini banyak-banyak bambu. Nah, itu ada di atas pohon atau di mana tuh yang kainnya itu? Ya, sebenarnya dari awal dari pendek, terus pas mau diambil tuh dia makin tinggi. Kayak terbang gitu? Iya, terbang. Terus ketika diraih nggak berhasil? Nggak berhasil. Oh, itu apa ya? Itu yang jadi Itu penasaran. namanya, kalau orang sini bilang Jala Sutra. Ya, maksudnya masih belum terpecahkan Belum misteri sampai itu. sekarang. Itu apa? Seandainya memang ada pemiliknya, siapa pemiliknya Iya, gitu? maksudnya begitu, biar terpecah lah gitu. Nah, kalau menurut sejarah ini dulu tempat apa? Apa benar hutan bambu? Kalau menurut sejarah nenek moyang kita itu ini sebenarnya dulu emang hutan karet. Udah begitu emang zaman Belanda di sini juga Belanda di sini. Makanya di sini menurut nenek saya itu dibilang ada ya penunggunya namanya apa? Mandor Kelabu. Oh, jadi Sampai mandor. saat ini juga belum terungkap tuh Mandor Kelabu itu siapa gitu. Oh, hanya dengar turun-temurun. Di sini penguasanya bernama Mandor Kelabu. Nah, iya. apakah beliau itu manusia yang dulu pernah hidup atau berwujud makhluk gaib? Itu yang masih tanda itu tanya. belum terungkap, makanya Mandor Kelabu iya. ya. Nah, sekarang berarti ini tinggal sisa-sisa nih bambunya. Ya, sisa-sisa. Karena kalau saya lihat nih sekeliling nih bisa dilihat Sobat Mata Langit. Ini sudah Separuh ditanemin pohon-pohon palem inilah. pohon palem, terus apa lagi Pak ini? Pohon apa nih? Pohon rambutan ini. Rambutan. Ini pohon mangga ya sepertinya. Ya, sisa. Jadi kayak kebun gitu, kebun Iya. buah, ada pohon pisang juga Iya. gitu. Tapi bambunya dipertahankan ya, nggak Enggak, ditebang? yang ini sama depan itu. Oke. Ya baik Panglima, bisa disampaikan apa yang terlihat oleh Panglima? Kalau saya melihat di sini memang ada tempat kediaman kayak orang Belanda ya. Dan ada putrinya berbaju putih, none-none Belanda. Habis itu ada siluman ular besar. Dan terlihat juga, dan ada kuda berwarna putih juga terlihat. Jadi ini kayak apa ya, bisa dibilang tempat mereka menenangkan diri lah ya pada dulunya gitu. Nah, yang orang-orang Belanda ini Ada wujud rumahnya dulu? ada. Kalau bayangan saya tuh ada gitu, pernah ada rumah di sini. Rumah orang Belanda dulunya gitu. Berarti yang menghuni sebuah keluarga dari orang sana ya? Ya bisa dikatakan seperti itu gitu. Jadi itu yang terlihat, dan ada kunti merah juga terlihat juga sama saya. Di sini termasuk salah satunya yang dibilang tadi ada makhluk hitam besar ini. Genderuwo. Dan ada penampakan kayak buaya juga di sini. Itu terlihat juga, dan banyak anak kecil berlari-lari. Itu yang terlihat juga. Kalau yang itu Panglima yang disebut Jala Sutra, apa terlihat sama Panglima? Itu memang semacam salah kain. satu seperti apa ya dibilang di sini ya, kayak bisa dibilang kayak penjagaannya juga lah di tempat ini gitu. Cuman yang lebih detail nanti kita bisa lihat apa sebenarnya itu ya, Jala Sutra itu gitu. Oke. Allah. Astagfirullahaladzim. Oke, kita akan komunikasi dengan makhluk yang sudah ditarik oleh Panglima ke tubuh Agil. Awas, banyak duri-duri, tangkai-tangkai, ranting yang tajam. Bawa sini Pak, dekat saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bapak udah pernah lihat mata langit kan ya? Iya, Assalamualaikum. Nanti Bapak tanya-tanya ya. Kok nggak mau jawab salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa ya? Anda penjaga tempat ini? Kenapa? Wajahnya kok ditutupin? Kenapa? Malu? Malu sama Pak Chandra. Setiap hari saya lewat sini. Malu? Bapak katanya pernah lihat itu yang penampakan besar itu, terus yang malah makhluk yang takut itu siapa? Iya. Bapak apa bukan? Oh, ceritanya? Dari sana ada di situ tuh. Tapi begitu melihat dia tuh lompat.
pergi. Oh, makhluknya hilang. Assalamualaikum. Kami tak mengganggu. Kami tak mengganggu kan? Ya benar. Iya, nggak mengganggu, maksudnya tidak melukai, tidak menyakiti, tapi hanya menampakkan diri. Ya. Bahkan kami tak menempel. Ada yang pernah kesurupan enggak di sini? Ada sih, tapi ya ada sih. Nah, itu buktinya ada yang pernah kesurupan katanya ya. Itu siapa tuh yang berbuat? Sembarang. Sembarang. Maksudnya gimana? Kami tak menempel anak-anak kecil. Kami tak menempel manusia-manusia. Nggak menempel. Jika kami menempel manusia-manusia, maka sudah terjadi sejak lama. Tapi pernah kejadian sekali doang itu Pak ya? Bahkan tempat kami semakin mengecil, kami tetap tak menyakitinya. Maksudnya tempatnya semakin mengecil itu karena makin banyak rumah dibangun di wilayah ini. Ya, kalau dulu kan Mungkin hutan. Gitu juga, ya mungkin gitu juga banyak ditanamin pohon ini. Tapi yang kesurupan? Kami membiarkan manusia-manusia Menanam. Oh ya. Itu yang pohon palem itu kan kayak rapi gitu, kayak baris ya. Itu berarti ada yang menanam dan Anda tidak mengganggu. Yang Pernah sih yang nanamin juga sakit dulu. tuh Pernah. Pas dia bakar pohon itu tuh bekas bom abu dia langsung sakit. Iya. Sampai 1 minggu. karena ia karena apa? Karena apa itu? Oh, Apa itu? bakar. Oh, bakar. Membakar pohon. Lah waktu itu tujuannya apa Pak bakar pohonnya? Ya mungkin karena pohon bambu ditebangin terlalu bala gitu, udah garing dibakar. Waktunya Siang kali. jam berapa? Siang. Ya, sekitar jam seginian. Kenapa dengan waktu? ketika akan datangnya pergantian waktu. Oh, kalau pergantian waktu maghrib dong berarti sore. Itu siang. Macam cangkul ya. Cangkul. Beduk Oh, beduk. Berarti waktu lohor kali ya? Iya. Jadi menjelang zuhur dia tetap bekerja. Lalu apakah ada makhluk yang diganggu? membakar Mm. karena ada bangsaku. Dia pun merasakan panasnya, Oh, ada kena makhluk gaib yang terbakar. maka itu tubuh manusia itu pun merasakan panas, demam yang tinggi. Benar Pak ya? 1 minggu katanya demamnya. Habis nebang, habis bakar. Bakar bambu itu. Marah ya? Kamu gara-gara kena itu apa bakar? Nggak sengaja kali terbakar kan dia juga nggak lihat. Walaupun tak ada kesengajaan, tapi ia membakarnya begitu sakit. Oh, harus. Walaupun kami tak mempunyai keyakinan yang sama, tapi kami pun mengerti apa yang kalian baca-bacakan. Oh, maksudnya doa.
Kalian keyakinannya beda, makhluk yang bukan muslim ya. Lalu apakah Tapi kami mengerti apa yang kalian bacakan. jadi Jika kalian nyalain korek, dengan kalian bacakan yang kalian yakini, maka kami akan menghindari. Oh gitu. Misalkan nih aku mau nyalain korek, aku baca Bismillahirrahmanirrahim gitu. Terus kalian denger ya bacaan itu. Terus tahu kalau mau Mendengarnya dan kami mengerti. sehingga menghindar, mengerti bahwa akan membakar sesuatu. Oh gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak baca doa, Jangan salahkan kami. Jika ada bangsa kami yang tak menghindari tempat itu, lalu terbakar. buat balasan. Oh, balas dendam ya makhluk seperti kalian tuh. Kami tak menyakiti lebih dulu. Kalau nggak dimulai, kalian tidak akan mengganggu gitu ya. Oh gitu Pak. Berarti ini pembelajaran juga ya buat yang suka bakar-bakar sesuatu di tempat terbuka, harus berdoa dulu. Izin lah minimal gitu ya. Ini Jika kalau boleh kami menyakiti, takkan ada manusia yang betah sampai saat ini Iya juga ya. tinggal di tempat ini. Karena ini dikelilingi oleh pemukiman ya kan, benar nggak? Bapak mau nanya apa tadi? ini yang namanya Mandor Kelabu bukan? Kalau boleh tahu, kan selama ini kalau menurut orang tua kami, sesepuh kami di sini ada yang namanya Mandor Kelabu. Iya. Kalau boleh tahu ini bukan yang masuk. Mandor ada di belakang. Oh, mandornya ada di belakang, berarti bukan dia. Nah, kalau Anda ini siapa? Boleh kita kenalan? Namanya siapa? Aku berburu sangat lebat, Berburu lebat. Terus? hitam, yang besar. Oh, yang orang-orang bilang genderuwo. Walaupun terlihat menyeramkan, tapi aku tak pernah menjahit anak-anak kecil di Tak pernah. tempat Tak pernah menjahili. Di sini memang banyak anak kecil sih, aku lihat tadi sepanjang jalan ya, banyak. Tapi nggak ada pernah dengar cerita anak diganggu ya, nggak ada ya. Namamu siapa? Kamu bertani juga di sini. Oh, jadi makhluk gaib tuh di sini juga melakukan seperti manusia gitu. Manusia bertani. seperti kehidupan manusia. Kalian Kalau bercocok dibilang tanam juga? Ada Jala Sutra itu di sini. Apa sebenarnya Jala Sutra itu? Emang benar atau tidak? Iya, iya. Takkan ada yang dapat mengambilnya. Oh, Alasannya apa nggak bisa diambil? Itu milik kami. oh. Sebenarnya apa sih Jala Sutra itu? Semacam apa? Kain, selendang, sarung, terbuat dari sutra. Oh, warnanya putih ya Pak? Oh, warnanya putih. Dan itu pun bisa mengecil. Oh,
dan bisa membesar, Kain bisa mengecil, bisa membesar. Iya. bahkan bisa menutupi tempat ini. Bisa menutupi. Maksudnya kenapa harus ditutupin? Menyelimuti tempat ini. Biar apa? Bahkan dahulu kala siapa yang melarikan diri di daerah ini takkan dapat ditemukan. Oh, berarti ini bukan sekarang, melainkan zaman dulunya ya. Tahun berapa itu kejadiannya? Apa benar zaman penjajahan Belanda? Informasinya tahun berapa, Pak? Sekitar tahun zaman Belanda juga. 1800 juga udah Belanda sih. Bahkan manusia-manusia yang kalian sebut para pencari garong-garong, Para apa? Garong. jika ia melarikan diri Garong. di daerah ini, sulit untuk ditemukan Wah, nggak bisa ditangkap dong ya, walaupun dikejar aparat. karena tempat ini dulu banyak Apa ya? Banyak apa sih? Pembunuhan. garong-garong. Garong itu perampok. Zaman penjajahan sudah ada perampok. Nah, garongnya itu orang kita atau orang Belanda? Orang kita Oh, menghadang para manusia berkulit yang berbeda. oh, berarti zaman penjajahan itu mereka justru itu cara mereka untuk berjuang, karena yang dilawan adalah yang dijarah atau yang digarong itu Belanda. Mereka nggak ketangkep sama Belandanya kalau udah lari kemari. Lalu apa benar di sini ada rumah dulunya ya, orang Belanda punya? Aku tak terbiasa. Oh, silau. Oh, pantesan nutupin mata mulu. Karena kamu biasanya beraktivitasnya malam, kalau siang. Tapi kok kamu tadi mau ditarik Panglima, dipanggil siang-siang? Ini soalnya netizen banyak yang nanya, masa siang-siang hantunya bisa dipanggil? Dikira settingan. Jangan pernah memberi penerangan di tempat ini. Kalau malam memang gelap ya kan, nggak ada lampu. Nggak, aku nanya kok kamu mau tadi dipanggil Panglima? Kalau emang kamu terganggu sama sinar. Ditarik paksa. Oh gitu. Terus kamu nggak bisa mengelak gitu, dimasukin pada Agil. Oh iya, maaf ya kalau kamu terganggu. Kami hanya butuh informasi aja kok, tidak berniat mengganggu sih. Nah, jamnya kenapa? Oh, sebentar lagi beduk. Oh iya, benar-benar. Kamu kalau beduk itu kamu ngapain? Kamu muslim bukan? Apakah kalian juga sholat? Tidak, tapi aku tahu. Kamu mau masuk Islam? Mau nggak kamu Mau ikut masuk Islam. Panglima? Kamu udah punya agama? Udah punya agama? Biarkan kami tetap seperti ini, karena sudah menjadi suatu perjanjiannya Oh gitu. Janjian sama siapa? sampai dunia ini berakhir. Tobat aja, tobat masuk Islam. Iya kan ada kesempatan ya untuk jadi Oh. Biar Jadi lebih makhluk baik. Dia makhluk yang dimuliakan. Mau ya. ucap 2 kalimat syahadat mau. Iya, daripada Allahu Akbar malah kabur. Bener banget, habis langsung azan itu. Oke, kita akan lanjut berkomunikasi dengan makhluk di badan Ismi. Yuk, ini Ismi sudah nyari posisi kayaknya dia. Sebelum ditarik makhluk, dia sudah duduk di sini. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Ngomong bahasa Belanda ya? Bapak paham bahasa Belanda? Enggak.
Maaf, kami kurang paham bahasa Indonesia, boleh? Ini santai. Ini santai. Ik wil kan. Mbak, aku kurang paham ya, maaf ya. Bahasa Indonesia aja ya. Maaf mengganggu. Ini tempat gue. Gue nggak mau pergi dari tempat ini. Alasannya apa kalau pergi? Ada rumah gue di sini. Ya nggak apa-apa, nggak mau pergi. Yang penting Jangan saya ganggu. sebagai warga sini Dan jangan gue suka nggak ganggu. pernah nyelakain orang-orang di tanah ini. Bener. Apa yang lo tahu tentang tempat ini? Dulu Jala Sutra. Iya, Jala Sutra. Lo dari tadi nyinggung. Itu apa sebenarnya Jala Sutra itu? Jala Sutra adalah jimat Jimat. dari Ki Mandor Sakti. Dia yang megang wilayah ini. Oh, bener berarti mandor. Tahu apa itu Jala Sutra? Justru itu saya nggak tahu, pengen tahu apa tuh. Jaya Lo Sutra. pikir ini seperti jala? Bukan. Iya. Jala Sutra adalah cincin batu aki yang diisi ilmu. Iya, iya. Oh, Batunya hitam. Siapa yang tahu berben- bebatuan di sini? Saya tahu. Panglima tahu. Iya, seratnya sangat halus. Seratnya ya, tapi Seperti dia sutra. berakar, kayak berakar. Tuh lo tahu. Dia kayak laba-laba dia. Dia menjaring. jalan menjaring. Makanya disebut jala. Dia ada warna emas, ada warna perak. Nah, yang di sini yang warna Kemasan. Oh, ya pantasnya saya lihat tadi. Ada kayak Itu dulu jimat Ki Mandor. Mandor siapa namanya tadi, Pak? Mandor kelabu bukan? Mandor kelabu ya namanya, bener nggak? Karena kenapa dibilang kelabu? Kelabu itu penggabungan antara Hitam dan putih. gelap dan terang. Oh. Oh iya. Karena dulu tempat ini Iya, iya. wingit. Iya. Ringit alias angker. Lalu Jadi dia diperintahin buat ngejaga di tempat ini. Kenapa harus dijaga? Ya karena emang tempat ini dulu banyak penghuninya. yang goib ya. Maksudnya penghuni manusia apa penghuni gaib? Penghuni gaibnya. Kenapa harus Bang Mandor yang jaga? Siapa yang memerintahkan? Keterkaitannya ada pemerintahan Belanda Oh, yang benar. memang mau menggunakan lahan ini. Untuk Itu digunakan sebagai apa? Untuk tempat perkumpulan warga dulu buat dia hasil panen kumpul di sini dan juga penguasaan wilayah. Maksudnya Bang Mandor menyetujui atau tidak? Karena dia bekerja buat Belanda. Oh, memang dia apa ya sebagai karyawannya ya. dia bekerja buat Belanda. Berarti majikannya Bang Berarti Mandor orang Bang Mandor Belanda. termasuk yang mengamankan tempat sini. Nah, dan dia pun memakmurkan masyarakat setempat. Walaupun bekerja untuk Belanda, tapi dia membantu masyarakat setempat. Oh gitu. Buktinya dia nggak ngeganggu orang-orang. Makanya ada yang kena. Kagak, justru dia ngejaga tempat wilayah ini dulu nih. Dulu tempat ini sepi bener. Sepi orang Kagak ada yang mau ke sini. Karet, ya? hutan karet karet apa ya. hutan bambu? Hutan karet. Iya hutan karet ya. Ya pokoknya dulu kebon. Kebun. Ini kebun karet.
Jadi kan tahu sendiri penghasilan dari tanah ini banyak. Warga-warga tuh cakep tuh batu. Batu Jala Sutra. itu sebagai jimat penjagaan Kimandor, yang artinya adalah untuk mengumpulkan kekuatan-kekuatan cahaya-cahaya putih dan menangkal dari sesuatu kegelapan. Maka dibilang Kimandor Kelabu yang menguasai kegelapan. Itu artinya. Kadang orang mikirin itu jaring, padahal itu bukan jaring. Jaring yang lo lihat itu adalah serat-serat akar. Jadi emang Di batu itu. ya, emang yang saya ketahui itu Jala Sutra itu ya nama batu. Nah, lu tadi benar. Lu bilang itu benda pusaka sebagai penjagaan, berarti tajam mata batin lu. Tapi yang dilihat oleh warga tuh berbentuk kain, itu yang terbang gitu. Ya karena tuh dibungkus kain. Oh, Batu nih ditanam jauh di dalam tanah nih. yang terlihat kainnya. Kagak ada yang bisa ngeluarin karena memang dia udah ditakdirin buat di tanah nih. Berarti beliau ini Orang dulu itu belum sakti kalau belum punya batu-batu aki yang gede-gede. Gede deh batu nih. Sekali gatak orang, kalau nggak dia benjol, bocor. Jadi batu itu sebagai jimatnya ya. Iya. Ada Jimat dia tuh hanya sekedar bukan dia mempercayai aja. Semua dia serahin sama yang kuasa. Berarti dia dulu bekerja sama orang Belanda. Nih, Apakah orang emang Belanda yang orang Belanda pada punya ilmu kagak? Oh iya ya. Dia cuma punya persenjataan doang sama duit. Sesuatu yang berkaitan sama yang gaib tentu ada orang-orang dari tanah ini. Orang saktinya dari tanah ini. Iya. Kenapa? Lo boleh ngebangun nih tempat, lo boleh, tapi syaratnya kita sama-sama bagi hasil. Jadi ibarat dia yang modalin, tapi harus bagi hasil. Gitu ya. Siapa nama orang Belandanya yang punya rumah di sini? Mister Apa perlu gue kasih tahu juga? Mr. Wick. Mr. Wick. Oh. Tadi yang pertama masuk ISMI siapa ya? Apa Ya, beliau? dia sebagian orang. Gue tahu bahasa itu karena keseharian gue bareng sama orang-orang Belanda. Tadi ngomong apa ya? Kami nggak paham itu. Ya, dia bilang kan di KT katanya di sini ada orang Belanda, ada makhluk Belanda. Ya iya emang. Oh iya. Jadi biar lo tahu ini bener ada ini makhluk dari bangsa lain. Dari negara lain. Nah dia bilang ini rumah saya. Oh, ini dia bilang tempat gitu. saya. Iqbal kan dia tidak mau pergi, saya tidak mau pergi. Oh ya memang kami juga tidak mengusir kok. Kami hanya pengen komunikasi aja. Silaturahmi. Itu gue bilang biar lo tahu kalau gue kerja sama Belanda tapi bukan buat mengkhianati Bangsa kita. rakyat. Bukan. Justru gue mendekati tuh Belanda supaya kita juga makmur. Bukan buat kepentingan pribadi gue. Tapi kalau engkong ini siapanya Kimandor? Ya gue yang di sini aja. Yang dampingin Kimandor. Oh, namanya siapa? Boleh tahu nggak, Kong? Gue Iya. mah jelek.
Nggak apa-apa dong, biar tahu ini soalnya warga sini nih, biar tahu ternyata kan leluhur sini. Kalau memang tinggal di sini dan nggak mau pergi dari sini kan berarti memang leluhur tanah ini Gue gitu. dipanggil nih dulu. Nggak usah deh, ntar gue dipanggil-panggil sama orang sini. Oh, Lo udah tahu Ki Kelabu, udah lo panggil aja Ki Kelabu. oh ini makhluk yang menjaga Ki Kelabu, ya ya ya. Berarti ini boleh tanya-tanya soal Ki Kelabu sama beliau ini. Gila juga ya, sampai zaman sekarang tuh benda masih ada orang kenal. Kalau bisa tahu tuh, Kok Panglima bisa tahu kalau Garing Sutra bentuknya begitu. Tahu. Berarti lo ahli batu ya. Saya penggemar batu. Lo sekarang mikir lah, kalau itu sebagai jaring buat nyari ikan, emang yang deket sama laut, enggak dong? sama Iya. sungai kan kagak. Dia Jadi itu dia bentuknya batu. ada Nah yang ukirannya kayak jaring. ada yang berserat perak, ada yang berserat emas. Nah dibungkus kain warna Warnanya- putih. Dia warnanya krem, itunya emas, buratannya, Oh, serat-seratannya. iya iya, tahu saya. Cakep Dia banget tuh. dia ada beberapa warna Jadi sih. kalau dia kagak bisa di kemana-manain karena udah sumpehnya ada di tanah nih. Iya iya iya. Dan sekarang lo udah ngerti. Bapak, Bapak Chandra. Kalau misalnya gitu saya sebagai orang sini, asli sini, bisa nggak buat saya gitu? Wow, pengen dapetin batu itu Kong. Emang boleh Kong? Walau alam gua nggak tahu karena segala sesuatu kelebihan dan kekurangan harta benda itu akan sampai kepada pemiliknya yang Tuhan kehendaki. Kalau emang Miliknya saya gitu ya. Iya, berdoa Kalau aja. aja milik lo minta aja sama yang kuasa. Berdoa aja Pak. Karena itu udah diikhlasin buat nyatu sama alam. Oh gitu. Berarti bendanya ada, cuman siapa yang akan berhak nggak Lo tahu jangan dah. salah, ini di dasar tanah yang lo pijak ini bawahnya harta karun. Oh, Seriusan gue. iya iya iya. Tapi kalau emang bukan haknya ya nggak bakalan bisa, ya kan? Dan masuk harta bendanya Apa Mister Wi? para nabi dulu Para ada nabi? di tanah ini. Masya Allah. Dunia itu kecil di hadapan Allah. Bagi kita luas dong. Iya iya iya. Iya iya. Karena kan dunia diporak-porandakan. Ibaratnya begini. Dia dulu ngumpul di sini. Tiba-tiba dibung, lari kemana-mana kan. Pada saat perang itu ya? Bukan masalah perangnya. Pada saat Apa? Allah berkehendak ketika Gempa satu bumi, kota ditenggelamin, erupsi, ledakan, macam-macam. Gempa, tsunami kayak gitu ya? apa itu. Bencana alam. Oh, ketika terjadi bencana alam, iya benar juga ya. Gunung meletus segala macam itu. Bumi makin lama makin turun. Jadi begini, gua kasih tahu nih, lu kalau punya keinginan, jangan keinginan yang lo kejar. Bener gak nih? Kebutuhan gua yang kasih dikejar tahu ya? sama Lo tau, lo kalau punya keinginan nih, Iya. kalau punya kepengenan, jangan kepengenan yang lo kejar. Siapa yang lo kejar? Yang punya. Yang punya. Oh gitu maksudnya. Wujud dari keinginan lu itu yang lu kejar. Tuh lu catat. Kadang orang mikirnya gue punya keinginan, keinginannya terus yang dikejar. Gila, makin dikejar dia makin ngumpet. Makin menjauh. Tetapi kalau lu kejar Pemilik sang Iya. pemilik, sang penguasa, maka sang penguasa ngelihat kesungguhan lu nyampe dong ke tangan lu tuh. Amin. Ayo Pak berdoa Pak. Biar dapetin itu Jala Sutra. Tuh, ingat omongan gue. Iya iya. Ya, Iya iya. Tapi apakah memungkinkan andaikan nanti ada warga sini yang memang mempunyai hak tidak ada yang tidak mungkin dalam dunia ini. asal jangan Yang disalahgunakan? tak mungkin tuh apa coba? Apa tuh? Lo bisa menghentikan waktu.
Ya. Semua di muka bumi ini semuanya bisa. Cuma waktu yang nggak bisa lo lawan. Iya. Nggak bisa berhenti. Sakti apapun nggak ada yang bisa. Memutar waktu. Nggak bisa ngebunuh waktu. Paling batu jam rumah lo yang mati. Membunuh nggak bisa, memutar nggak bisa. Yang mati jamnya, waktunya tetap berjalan. Iya. Jamnya habis baterai. Itu. Sampai nggak bisa ada yang nahan munculnya matahari dan bulan. Betul. Lo mau nutupin cahaya matahari, sampai budek juga lo kagak bisa tuh. Semua kuasa Allah. Ya. Kecuali tanda-tanda akhir kiamat. Apa tandanya, Kong? Apa tuh? Bolak-balik matahari munculnya di malam hari. Ini semua kebalik. Oh gitu ya. Jadi kalau dia udah nggak ada lagi matahari, kiamat kita. Iya. Kehidupan dah. Nah, jadi gua Amat. pesen lo dalam hidup jangan kejar keinginan lo, kejarlah Tuhan lo supaya apa yang lo inginin nyampe dikasih sama Tuhan lo. Amin. Karena setan bersembunyi di balik keinginan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Ya, buru-buru amat sih engkong perginya. Masih mau ditanyain padahal. Ya, alhamdulillah kita sudah berhasil untuk berkomunikasi dengan makhluk penjaga tempat ini dan mengetahui sejarah tempat ini juga mitos yang beredar tentang Jala Sutra, ya Pak ya. Nah, Pak Chandra, apa kesan-kesannya setelah berkomunikasi dengan makhluk-makhluk di sini tadi? Ya alhamdulillah selama ini yang kita jadi bahan pertanyaan sudah terjawab lah gitu. Jala Sutra itu ternyata batu cincin yang dibilang orang sini itu Jala Sutra. Ternyata batu cincin yang terpendam di bawah dasar tanah ini. Berarti yang dilihat oleh warga yang dikejar nggak dapat itu tuh bungkusnya ya, Iya. bungkus kain katanya. Ternyata iya itu bungkusnya. Tadi sempat pengen gitu memiliki itu. Ya sebenarnya pengen. Terus Ya, kenapa pengennya? Biar apa? ya nggak buat ini aja, buat pegangan. Jimat. Iya, maksudnya sebagai warga sini ya penasaran aja gitu. Oh saya pengen. iya. Kalau bisa pengen memilikin. Tapi kata engkong bisa asal diizinkan sama yang punya. Iya. Berdoa aja, Iya, kan dia kan memang rezeki ya. Insya Allah kalau rezekinya. Mudah-mudahan ya saya doain deh. Amin amin. Jadi udah nggak penasaran lagi ya Pak ya? Insya Allah udah enggak. Oke. Ya baik Panglima, silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari penelusuran hari ini. Ya, hikmahnya ada banyak ilmu yang kita dapat dari tempat ini, terutama kalau kita menginginkan sesuatu, minta langsung kepada sang pemilik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala sesuatu yang kita inginkan insya Allah bisa tercapai, itu yang paling utama. Jangan fokus pada sesuatu yang kita inginkan, tapi fokus pada pemilik benda tersebut. Jadi ini suatu pelajaran juga di tempat ini, bahwasanya di tempat ini dulu pernah ada peradaban yang memang ada bangsa asing yang penduduk tempat ini dan berniaga ya pastinya di sini, sehingga membuat pertumbuhan ekonomi dulunya di tempat ini. Maka orang-orang di tempat ini juga bekerja sama dengan Belanda untuk ikut serta mencari kemakmuran untuk wilayah ini. Itu yang saya lihat seperti itu, dan dia bukan bekerja sama untuk menjajah ya, tapi untuk berniaga, berdagang. Dan si mandor tadi itu yang menjadi pengawasnya, dan sehingga batu Jala Sutra itu ditanam di sini untuk sebagai perisai lah, pengaman, karena dia sebagai pengawas di tempat ini. Menurut saya sih seperti itu, dan kita ambil hikmahnya, segala sesuatu yang baik insya Allah akan mendatangkan sebuah kebaikan sampai saat ini. Itu aja. Ya, baik. Semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.